warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul, dan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hari ketiga. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh semangat dalam situasi apapun. Dan hari ini akan ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Setiawan tentang pengembangan diri. Nanti silahkan kalian menyimak, kemudian mencatat hal-hal yang penting yang akan disampaikan oleh beliau, kemudian nanti ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Sebelum acara kita mulai, agar semuanya berjalan dengan lancar, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari acara ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih dan langsung saja Pak Agus untuk menyampaikan materi tentang pengembangan diri. Silakan Pak Agus. Ya. Terima kasih Bu Vina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sebelum pada hari ini, hari ketiga ini adalah kita melaksanakan MPLS yang ketiga dengan materi pengembangan diri. Tentunya 2 hari kemarin telah banyak materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga banyak sekali menambah wawasan kepada kita semuanya. Sebelum saya memasuki masalah pengembangan diri ini, baiknya saya kenalkan, karena dalam tidak kenal maka tidak sayang, maka perkenalkanlah diri saya. Nama saya adalah Agus Setiawan, tempat tinggal di Bulukerto, Desa Bulukerto, Kecamatan Buniaji, Kota Batu. Saya mengajar pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Anak-anak sekalian, pada kegiatan nanti akan ada tugas yang akan kalian kerjakan di dalam lembar kerja ya, dengan materi pengembangan diri. Di dalam pengembangan diri ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian daripada pengembangan diri. Yang kedua adalah tujuan pengembangan diri. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Batu ini. Pengertian daripada pengembangan diri ini adalah merupakan sebuah upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan, konseling, berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial. Kegiatan belajar dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini kita tekankan bagaimana kita nanti melakukan pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah kehidupan sosial, kehidupan belajar, kegiatan belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya 3 ini yang kita siapkan. Yang pertama karena masalah kehidupan sosial, kalian sudah duduk di bangku SMP. Terjadi sebuah pergeseran ketika kemarin kalian duduk di bangku SD. Kalian hanya kenal dengan siswa-siswi yang ada di sekitar kalian, yaitu di desa kalian. Nah, kalian tentu tahu kondisi kehidupannya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kalian sudah memasuki di tingkat SMP ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi karena kalian akan bergaul dengan anak-anak dari desa yang satu dengan desa yang lain dengan yang lain. Sehingga harus cepat
melakukan sebuah adaptasi, adanya sosialisasi dan komunikasi yang baik ini. Yang kedua adalah kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini sudah jelas berbeda antara ketika kita belajar di SD ya dengan di SMP. Ini jelas berbeda. Nah, makanya kita senantiasa memberikan kesempatan, memberikan bimbingan, memberikan arahan bagaimana nantinya kalian bisa belajar karena kalian masa transisi ya, karena kalian masih dalam masa transisi. Nah, yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini sangat penting untuk mendukung daripada kegiatan kalian selain kegiatan intrakurikuler. Nah, yang ketiga nanti yang akan kita bicarakan adalah ekstrakurikuler. Nah, itu ya. Nah, ekstrakurikuler tujuan pengembangan diri ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah. Jadi artinya apa? Kami memberikan sebuah dorongan kepada anak-anak untuk mengeksplor, mengeluarkan kemampuan, mengeluarkan potensi yang dimiliki. Kita bimbing, kita arahkan, sehingga anak-anak bisa berprestasi ke depannya dengan baik. Nah, yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini di SMP Negeri 3 ada 4 bidang. Ya, ada 4 bidang. Yang pertama adalah ekstra bidang bela negara dan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, ekstrakurikuler bidang IMTAK dan IPTEK. Yang ketiga, ekstrakurikuler bidang seni dan budaya. Yang keempat adalah bidang olahraga. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, memang sengaja kami bagi menjadi bidang-bidang. Ya. Bidang bela negara dan sosial kemasyarakatan. Ini ada 2 kegiatan. Satu adalah kegiatan pramuka yang bersifat wajib, yaitu dibina oleh Bapak Abidin SD. Nah, di dalam pramuka ini anak-anak sekalian, telah banyak memberikan sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. Baik itu prestasi secara individual ataupun secara kelompok, ya, secara bergu. Di antaranya anak-anak telah mengikuti lomba semapur, ya, terus kegiatan jelajah alam dan lain sebagainya. Nah, ini lomba yel-yel dan lain sebagainya. Ini memang kita buka itu. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja yang dibina oleh Ibu Puji Saryani. Di sini dititik beratkan kepada pertolongan pertama, ya, anak-anak dibina bagaimana caranya menangani orang, ya, dalam pertolongan pertama sebelum dibawa ke medis, ya, sehingga di dalam kegiatan Palang Merah Remaja ini kita senantiasa bekerja sama dengan puskesmas dan dinas terkait yang berhubungan dengan kesehatan ini. Nah, tujuan daripada kegiatan ekstrakurikuler bidang bela negara dan sosial kemasyarakatan ini adalah yang pertama adalah memberikan atau membentuk karakter yang religius bagi anak-anak. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak punya sifat yang jujur. Yang ketiga adalah mandiri. Keempat adalah disiplin. Kelima adalah kerja keras. Keenam, menghargai keberagaman. Ketujuh, peduli sosial lingkungan. Dan yang terakhir adalah
berjiwa nasionalis. Nah, ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler di bidang bela negara dan sosial kemasyarakatan itu ada dua. Satu adalah pramuka yang bersifat wajib, dan palang merah remaja itu adalah pilihan. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler di bidang IMTAK dan IPTEK. Di mana kegiatan ini pertama di dalam bidang IMTAK, yaitu ada baca tulis Al-Quran yang dibina oleh Ibu Khorina selaku guru agama Islam. Nah, di dalam IMTAK ini senantiasa kita tekankan bagaimana anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana bisa menulis bahasa tulisan Arab dengan baik. Karena kita juga mempersiapkan anak-anak ini di dalam kegiatan MTH, khususnya bagi yang bisa membaca Al-Quran. Karena dengan tartil yang bagus, nah ini kita persiapkan untuk kegiatan ikut di MTH. Karena setiap tahun ada kegiatan dan SMP 3 senantiasa berpartisipasi di dalamnya. Kegiatan MTH ini biasanya diadakan oleh Departemen Agama pada 1 tahun sekali, ya, seleksi di tingkat kota, terus ke tingkat Jawa Timur, provinsi, dan di tingkat nasional. Kalau ada tulisan, sedangkan yang tulis itu biasanya ada dalam bentuk kaligrafi dan lain sebagainya, ini kita siapkan untuk mengikuti lomba seni, ya, seni tulis kaligrafi yang bagus, ya. Itu. Nah, di dalam IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi ini, SMP Negeri 3 ini mempersiapkan diri di dalam kegiatan OSN, yaitu Olimpiade Sains Nasional. Di mana OSN ini setiap tahun ada lomba, ya. Yang pertama adalah lomba di tingkat kota sebagai bentuk seleksi tingkat kota. Ya. Ada lomba adalah matematika, IPA, dan IPS. Nah, kita punya pembina-pembina yang handal. Yang pertama di bidang IPA ada Ibu Murni, di matematika ada Ibu Nurwidya, dan di IPS ada Ibu Nur Laila. Yang kedua, ada English Conversation Club yang dibina oleh Ibu Puji Saryani, di mana kegiatan ini nanti diharapkan, kita inginkan anak-anak punya kemampuan untuk berbahasa Inggris dengan baik. Nah, di dalam kegiatan IPTEK ini, tentunya kita mempunyai sebuah tujuan, ya, di dalam berkaitan dengan pembentukan sebuah karakter siswa, ya, sebagaimana yang kita kaitkan dengan pengembangan diri tadi. Tujuannya adalah agar anak-anak mempunyai sebuah kreativitas dan inovatif. Jadi ada inovasi, ada penemuan baru, ya. Jadi kreatif. Mereka menemukan sebuah hal-hal yang baru. Ini adalah kreatif dan inovatif. Yang kedua, anak-anak bisa berpikir kritis, cepat menyikapi sesuatu masalah, ya. Dia bisa berpikir kritis, menyikapi dan mencari solusinya, ya. Jadi bagaimana misalnya ada pertanyaan ini, jawabannya harusnya seini dan cari penyelesaiannya. Itu. Nah, yang ketiga, karakter yang kita bangun adalah bagaimana kita menginginkan anak-anak punya perasaan ingin tahu yang lebih tinggi, ya. Jadi anak-anak ingin tahu. Yang keempat, anak-anak disiplin dengan kegiatan ini karena
keberhasilan kegiatan tanpa kedisiplinan yang tinggi adalah tidak ada kata di dalam kamusnya, karena kegiatan harus disiplin. Yang ketiga adalah mandiri, ya, mandiri. Jadi anak-anak mandiri, dan yang selanjutnya adalah bertanggung jawab dan religius, ya. Jadi religi. Anak sekalian, di dalam kegiatan ekstra pilihan ini, kegiatan ekstra pilihan bidang IMTAK dan IPTEK ini adalah bentuk pilihan. Jadi terserah kepada kalian untuk memilih yang mana yang ingin kalian ikuti. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler bidang seni budaya. Ya. Yang pertama adalah seni paduan suara yang dibina oleh Ibu Estri Kadariani, di mana paduan suara kita ini di SMP 3 telah aktif dalam mengikuti kegiatan lomba-lomba. Ya. Nah, tujuan dari kegiatan bidang seni budaya ini, yang pertama adalah kita akan menghargai, ya, karena di dalam bidang seni budaya itu ada paduan suara, batik, seni tari, seni banjari, ya. Ini semua mempunyai tujuan. Yang pertama adalah menghargai keberagaman, ya, keberagaman yang ada. Karena negara kita terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak budaya. Nah, kita masukkan di dalam seni budaya ini. Yang kedua, membangun rasa nasionalisme. Karena dengan berbagai budaya, ragam budaya yang ada ini, kita jadikan satu. Yang ketiga adalah menghargai karya dari orang lain. Ya. Kita menghargai karya-karya orang lain. Apakah itu paduan suara, anak-anak punya kemampuan, ya, batik juga punya kemampuan, seni tari punya kemampuan. Nah, kita hargai mereka. Kita menghargai karya orang lain. Ya. Selanjutnya adalah jujur. Demokratis, ya, demokratis, dan membangun sebuah keberanian. Yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sebuah keberanian. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, kita melakukan kegiatan pengembangan diri ini untuk memberikan sebuah kemampuan untuk mengeksplor daripada potensi yang kalian miliki. Kegiatan batik ini dibina oleh Ibu Refrisa Masria. Kenapa kita harus memberikan kegiatan ekstrakurikuler batik? Karena kita ingin memberikan kepada anak-anak, ya, kreativitas, membangun sebuah karya di batik. Syukur-syukur kalau berlanjut ke depannya, dia bisa menjadi seorang pengusaha batik yang hebat, yang terkenal, karena dia punya inovasi. Saya yakin kita memberikan ini hanya sebuah stimulus, sebuah rangsangan, bagaimana nantinya anak-anak bisa menciptakan hasil karya sendiri. Nah, ini ya. Anak-anak sekalian, di dalam kegiatan ekstrakurikuler pilihan-pilihan ini, tentunya kita
harus banyak berpikir untuk apa kegiatan yang cocok dengan diri saya. Karena dengan diri saya ini, saya punya potensi ini, harus saya kembangkan seperti ini. Anak-anak sekalian, nah, untuk kegiatan ini akan kita tampilkan sebuah kegiatan batik yang ada di SMP Negeri 3 Batu yang dibina oleh Ibu Mesrisa. Nah, itulah anak-anak gambaran kita tentang batik yang ada di SMP Negeri 3. Selanjutnya adalah seni tari, di mana seni tari ini dibina oleh Ibu Estri Kadariani yang menampilkan tari tradisional, tari modern, ataupun tari Malangan. Dan kegiatan seni tari ini telah banyak diikut sertakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Dan SMP Negeri 3 senantiasa aktif mengikuti kegiatan FLSN bidang seni, terutama di seni tari ini. Ya, jadi kita senantiasa mengikuti seni tari itu. Selanjutnya adalah seni Banjari. Ya, seni Banjari ini dibina oleh Bapak Zainuddin selaku guru agama Islam di SMP Negeri 3 Batu. Kegiatan ini berkaitan dengan biasanya ditampilkan pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Gitu. Anak-anak sekalian, yang keempat adalah kegiatan bidang ekstrakurikuler bidang olahraga. Di mana kegiatan bidang olahraga ini banyak sekali kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan, baik di tingkat kota, di Malang Raya, ataupun di tingkat provinsi. Anak-anak kita senantiasa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Yang pertama, yaitu di bidang atletik, di mana kegiatan atletik ini dibina oleh Bapak Wajib, yaitu kegiatan pelaksanaannya ada di Stadion Gelora Brantas Batu. Nah, di dalam kegiatan atletik ini, kita menyiapkan atlet-atlet kita, baik dari atlet lari, lompat, tolak, dan jalan. Ketika ada lomba U2SN, yaitu Olimpiade Sains Nasional, olahraga di bidang olahraga, itu kita sudah siap. Ya, kita sudah siap. Dan ini kita aktif mengikuti kegiatan U2SN. Biasanya ini adalah diseleksi di Kota Batu, provinsi, dan nasional.
Yang kedua, kita persiapkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, baik yang ada di Kota Batu maupun di provinsi. Nah, ini sudah kita banyak contoh anak-anak kita yang kemarin juara jalan cepat, lari 100 meter, putra dan putri, terus lari 400 meter, lempar lembing, dan lain sebagainya. Ini. Yang kedua adalah karate yang dibina oleh Bapak Suyono. Kegiatan latihan karate ini di sekolah kita, di SMP Negeri 3 Batu. Nah, karate ini kita persiapkan di O2SN, Olimpiade Olahraga Sains Nasional. Ya. Jadi disiapkan di sana, biasanya ada seleksi tingkat kota, provinsi, dan nasional. Tahun kemarin, siswa kita mewakili Kota Batu di dalam kegiatan lomba karate, mewakili Batu di tingkat provinsi. Ya. Kegiatan karate ini diikuti oleh anak laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga adalah bola basket yang dibina oleh Bapak Makmun. Ya. Kegiatan bola basket ini diikuti oleh anak putra maupun putri. Ya. Dan ini kegiatan kita rutin. Ya. Kegiatan kita rutin, anak-anak ikut lomba di Dinas Cup, satu, yang kedua di Perbasi Cup Kota Batu. Jadi 1 tahun ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh Kota Batu. Dan alhamdulillah pemain-pemain kita di dalam bola basket mempersembahkan hasil terbaiknya. Bahkan kemarin di Malang Raya itu juga juara. Yang keempat adalah bola voli, di mana bola voli ini dibina oleh Bapak Daruci, dan bola voli ini ada kegiatan rutin, ya, latihan di sekolah pada hari Jumat, dan disiapkan di dalam lomba Dinas Cup. Selain itu ada lomba-lomba yang lain tentunya sama dengan kegiatan olahraga yang lain. Ya, ada event-event yang lain yang kita ikuti. Karena kita ingin bahwa anak-anak berprestasi di bidangnya. Yang kelima adalah sepak bola. Sepak bola dibina oleh Bapak Hadi, ya, oleh Bapak Hadi. Nah, persembahan prestasi cukup luar biasa karena kita banyak sekali menghasilkan kejuaraan yang kita ikuti dan hasilnya adalah maksimal. Ini adalah kegiatan ekstrakurikuler kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada siswa kita yang punya prestasi selain yang ada di sekolah ini juga ada yang kita bina. Ya. Jadi tetap itu, tetapi inilah yang ada pada sekolah kita. Apa tujuan daripada kegiatan ini? Yang pertama, kita akan bergaya hidup yang sehat, ya, bergaya hidup sehat. Karena sehat itu adalah mahal, ya. Sehat itu adalah mahal. Maka kita senantiasa banyak berolahraga. Yang kedua, kita akan bekerja dengan keras ketika kita menginginkan sebuah hasil prestasi yang maksimal. Dari semua kegiatan ekstrakurikuler itu, kalau kita lakukan dengan kerja keras, tentu hasilnya luar biasa. Yang selanjutnya adalah masalah disiplin. Disiplin. Bagaimana seorang atlet ketika tidak disiplin? Tentunya hasilnya acak-acakan atau tidak bagus, tidak maksimal. Ya. Makanya kita harus disiplin, waktu, latihan, dan lain sebagainya harus kita manage dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya adalah kita akan menjadi anak yang jujur, percaya diri. Ini adalah bentuk-bentuk karakter yang akan kita tanamkan nantinya. Mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain. Jadi nilai-nilai sportivitas yang kita bangun, yang kita tanamkan dengan sungguh-sungguh, tentunya nanti hasilnya juga akan bagus, anak-anak sekalian. Nah, ini adalah gambaran anak-anak kita, ada yang sedang latihan ketika ada di stadion Gelora Berantas Batu. Baik, anak-anak, itulah gambaran tentang pengembangan diri yang ada di SMP Negeri 3 Batu. Untuk itu, mulai saat ini kalian sudah bisa memberikan sebuah gambaran, memiliki gambaran. Kira-kira nanti saya ketika kondisi sudah normal, masuk seperti biasa, tatap muka, dan lain sebagainya, kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Jadi pada dasarnya, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 itu ada dua, yaitu ekstrakurikuler pilihan dan ekstrakurikuler pilihan. Di mana yang pilihan itu adalah pramuka, selain itu adalah pilihan. Kalau pramuka itu adalah wajib, setelah itu yang lain adalah pilihan. Anak-anak sekalian, itulah gambaran tentang pengembangan diri kalian dan kegiatan presentasi hari ini. Saya kira sampai di sini. Saya sampaikan banyak terima kasih atas perhatian kalian dan selamat bergabung di Estiba Juara. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Setiawan telah menyampaikan materi tentang pengembangan diri. Dan anak-anakku, tadi telah disampaikan banyak hal tentang pengembangan diri yang ada di SMP Negeri 3 Kota Batu. Jadi nanti kalian bisa memilih di mana kalian ingin mengembangkan diri kalian masing-masing sesuai dengan bakat dan keinginan kalian. Nah, anak-anakku, jangan lupa hari ini ada presensi, kemudian ada juga lembar kerja yang harus kalian isi. Jadi sebelum nanti materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Wawono, kalian akan diberi jeda waktu untuk mengerjakan lembar kerja selama kurang lebih 15 menit. Sebelum itu, Bu Vina buka untuk sesi tanya-jawab berkaitan dengan kegiatan pengembangan diri, materi pengembangan diri. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Agus Setiawan. Ya, saya buka 2 penanya dulu.
Jadi jangan lupa raise hand-nya yang ada gambar tangan itu, kemudian nanti kalian bisa menyampaikan pertanyaan kalian berkaitan dengan materi pengembangan diri. Silakan, dua penanya. Belum ada? Jadi pakai raise hand ya. Ada gambar tangan di situ, kalian klik di situ. Siapa? Siapa? Nesa. Silakan Nesa, boleh menanyakan langsung pada Pak Agus. Silakan, Nesa. Mikrofonnya, Nesa, bisa dinyalakan, bisa diaktifkan. Nesa. Ya. Nesa belum tersambung, coba kita sambungkan ke Farel. Farel, yang sudah raise hand tadi itu. Silakan, Farel, mikrofonnya silakan diaktifkan. Farel belum bisa tersambung? Bagaimana? Adif. Coba Adif, yang sudah ini yang kita tangkap raise hand-nya. Adif, silakan bertanya. Silakan langsung. Ada? Bisa tersambung? Halo? Langsung. Aziza. Ya. Nah, silakan Aziza. Selamat pagi. Silakan boleh bertanya tentang pengembangan diri yang ada di SMP Negeri 3 Kota Batu. Saya mau tanya, kemarin kan saya yang di link itu pilih ekstrakurikuler, pramuka sama skripsi. Kalau mau nambah lagi boleh? Pak Agus, silakan untuk ditanggapi. Begini ya anak-anak sekalian, pada dasarnya kegiatan ekstrakurikuler itu adalah bentuk pengembangan diri kalian. Ya, ketika kita di SMP kita itu kita berikan kesempatan. Yang pertama adalah kegiatan ekstra wajib, ya, di mana kegiatan ekstra wajib itu adalah pramuka. Ketika kalian sudah memilih satu lagi kegiatan ekstrakurikuler, itu sangat bagus karena kalian yakin dan percaya bahwa yang kalian pilih itu akan membawa sebuah kebaikan bagi kalian. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin menambah lagi? Ya, coba kita perhatikan bahwa bagaimana dengan latihan nantinya, bagaimana dengan waktu, bagaimana dengan lain-lainnya. Ya. Nah, kami bisa saja membatasi dengan 2 kegiatan ekstrakurikuler. Ya. 2 pilihan. Tetapi kalian juga harus melihat sisi-sisi yang lain. Bagaimana nanti apakah tidak payah atau bagaimana nanti prestasinya bisa maksimal atau tidak, bagaimana dampaknya, apakah nanti kalau latihan terlalu berat tidak membawa prestasi yang bagus dan sebagainya. Harus kita perhatikan. Nah, kalau kita sudah mempunyai satu pilihan, ayo satu pilihan itu kita tekuni. Tetapi kalau kamu sudah mempunyai tekad yang kuat, tekad yang membaja, ya monggo, ya. Tapi apakah ada jaminan nantinya ketika itu berlangsung bisa menjadikan sebuah prestasi yang maksimal?
Nah, ini tentunya harus kita kaji lagi. Kalau menurut saya sarankan satu pilihan itu sudah cukup bagus, kita laksanakan dengan baik, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan tanggung jawab yang tinggi, dan insya Allah prestasi itu akan kita capai. Ya, saya kira begitu. Ya. Terima Terima kasih, kasih Bu Pak Vina. Agus. Jadi untuk ekstrakurikuler pramuka, mereka wajib dan langsung masuk di dalamnya ya Pak Agus ya. Ya, Kemudian satu lagi mungkin mereka memilih pengembangan diri yang sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Seperti itu Pak ya, Agus? iya, Jadi yang wajib tetap pramuka, wajib. Kemudian mereka memilih dari bidang-bidang apakah itu bidang agama, kemudian bidang seni dan budaya, ataupun bidang olahraga. Seperti itu ya Pak, salah satu dari itu. iya. Jadi ketika mereka lebih senang cenderung ke bidang olahraga, jadi mereka pramuka dengan salah satu olahraganya. Atau pramuka dengan salah satu bidang kesenian. Seperti itu Pak Agus? Iya, Jadi betul, Bu. Aziza, pertanyaan tadi sudah terjawab oleh Pak Agus. Dan satu penanya lagi, disilakan, raise hand. Silakan Adif, langsung mengaktifkan mikrofonnya. Di sini sudah langsung bisa kami dengar. Adif, Bu, ada kegiatan komputer enggak? tolong mohon maaf memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adif. Bu, ada kegiatan komputer enggak, Bu? Ada kegiatan komputer atau tidak? Pak Agus yang menjawab. Ya. Monggo. Ya. Jadi anak-anak sekalian, di dalam kegiatan komputer seperti yang kalian tanyakan, itu sebetulnya sudah masuk di dalam pembelajaran kita, yaitu di TIK. Ya. Jadi jangan khawatir, kalian tidak akan ketinggalan zaman, tidak akan menjadi anak yang gaptek. Karena kita akan terus berpacu dengan waktu, kita mengikuti perkembangan zaman, dan itu terus kita lakukan terus-menerus. Sehingga kalian menjadi anak yang berprestasi. Ya, itu. Saya kira jadi kegiatan komputer itu nanti masuk di bidang TIK. Saya kira itu. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Jadi TIK komputer masuk dalam mata pelajaran TIK seperti itu. Satu lagi, Pak Agus, satu penanya lagi. Oke. Tidak apa-apa ya Pak Agus ya? Tidak apa-apa Ibu. Semakin satu banyak pertanyaan pertanyaan, mungkin lebih bagus. Iya. Satu penanya lagi, mungkin kami berikan. Caroline, silakan. Bu, untuk apa ya? Memperkenalkan diri dulu. Nama saya Caroline. Saya mau bertanya. Saya kan kemarin memilih banyak eskul. Tetapi nanti saya mau mencoba untuk melihat kemampuan saya. Kalau tidak bisa itu saya mau mengundurkan diri. Apa itu tidak apa-apa, Bu? Ya. Pak Agus, mungkin langsung dijawab. Ya, terima kasih kepada Caroline. Begini, jadi kegiatan pengembangan diri yang ada di SMP 3 itu kami ulangi lagi. Jadi pramuka itu sifatnya wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Itu satu. Yang kedua, ketika kegiatan ekstra pilihan, silakan anak-anak menyesuaikan, memilih sesuai dengan bakat, minat, dan kemauannya. Ya. Sehingga bisa benar-benar fokus di dalam kegiatan itu dan akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Jadi, sekali lagi, kita harus fokus ya. Apa sih keinginan saya? Apa sih bakat saya? Apa sih minat saya? Apa yang harus saya tekuni ini? Jadi kita harus sudah berpikir matang-matang ya. Jadi nanti ketika pada saat kegiatan sudah normal, artinya sudah ada kegiatan tatap muka dan kalian masuk di sekolah, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan pelatihnya ya atau pembinanya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Vina.
Terima kasih Pak Agus, dan mungkin untuk sesi materi yang pertama pengembangan diri kita cukup sampai di sini Pak Agus, karena masih Ya. ada satu kegiatan lagi. Jadi anak-anakku semuanya jangan lupa nanti LK-nya kalian kerjakan. Kemudian untuk pilihan pengembangan diri nantinya kita akan share lagi di link. Ada link untuk memilih pengembangan diri lagi ya Pak Agus, seperti itu. Iya, betul Ibu. Jangan lupa nanti present. Iya, sudah? Sambil menunggu persiapan materi dari Pak Edi, sekaligus nanti Pak Edi menutup kegiatan kita hari ini. Langsung ya? Belum? Iya. Oke. Dan langsung saja saya berikan pada Pak Edi untuk materi yang terakhir, sekaligus nanti Pak Edi juga menutup kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Estiba Juara tahun pelajaran 2020-2021. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Batu, Bapak Ibu Guru, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Mari kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi menjelang siang. Semoga berbahagia selalu untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, sebelum kami menyampaikan materi sekaligus penutupan, kami ingin menyapa kepada anak-anak yang biasa kami gunakan pada saat kita berkumpul di lapangan, yaitu dengan kata-kata estiba. Apabila Pak Edi nanti menyampaikan estiba, anak-anak menjawab dengan 4 kali, yaitu juara, 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 dengan tangan di atas. Tangan mengepal berada di atas kepala. Kita coba ya. Estiba. Juara, 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 juara. Juara, Oke. juara, Alhamdulillah. Halo. SMP Negeri 3 Batu. Maka dijawab dengan juara, juara. Seperti yang kita lakukan di lapangan. Ya, jadi seperti kita, setiap kita berkumpul di lapangan atau dalam suatu ruangan dengan jumlah yang banyak, maka kami menyapa dengan sebutan dengan kata-kata estiba. Ini Pak siapa namanya? Oh, Pak Edi. Baik, anak-anak, Aku nanti mau segmen. sebelum kami lanjutkan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu
lahir 1960, 18 September ya, 1960. Kami ulangi. Ya. Ya, kami ulangi anak-anak. Kegiatan ini adalah penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah dan profil diri Pak Edi ini ya. Nama Edi Wawono MPD. Tempat tanggal lahir Malang 18 September 1960. Alamat Jalan Dr. Sutomo nomor 15, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo Batu. Pendidikan S1 pendidikan mulai tahun 1976. Itu mulai dari SD, SMP, sekolah pendidikan guru ya. Sekolah guru olahraga, terus S1 tahun 2009, S2 kami lulus tahun 2012. Pengabdiannya Pak Edi, sejak tahun 1981, itu mengajar di SMP Islam 1 Batu. Setelah itu ada mutasi, tahun 2015 dimutasi ke SMP Negeri 03 Batu sampai sekarang. Ya, itulah profil Pak Edi. Berikutnya, Pak Edi akan menyampaikan sedikit tentang materi pengertian daripada masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disebut dengan MPLS. Kalau zaman dulu MOS, masa orientasi siswa baru ya. Masa orientasi siswa baru atau di sini adalah yang sekarang dengan nama MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. Jadi anak-anakku, kalian telah disambut di SMP Negeri 3 Batu ini dengan mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita mulai pada tanggal 13 kemarin, hari Senin, hingga sekarang. Ya. MPLS dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. Itu pengertian daripada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah dasar kami untuk mengadakan MPLS. Ya. Dasar kami yang pertama adalah dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Ya. Dan karena situasi yang sekarang itu adalah penyebaran COVID-19, kita tahu sendiri, maka pelaksanaan MPLS ini
dilakukan melalui virtual seperti yang sekarang ini. Tujuan MPLS, tujuan masa pengenalan lingkungan sekolah adalah menggali potensi diri siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Warga sekolah yang lainnya di sini adalah banyak sekali anak-anak. Ya. Ada Bapak Ibu guru, ada pegawai tata usaha, ada Bapak Ibu kebersihan, ada penjaga kantin, ada kakak kelas, dan semua itu adalah merupakan warga sekolah. Selanjut, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, keanekaragaman, dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja yang tinggi, dan semangat gotong royong. Anak-anak siswa baru, kalian telah menerima berbagai macam materi, mulai dari tanggal 13 hingga tanggal 15 kemarin. Di situ ada profil sekolah, ada visi misi sekolah, ada tujuan, ada jargon sekolah. Ya. Yang kedua, menerima ekspresi Estiba, SMP Negeri 3 Batu. Yang ketiga, menerima tata tertib atau student handbook. Nanti kalian akan menerima student handbook. Yang keempat, kalian telah mendapatkan motivasi belajar dari BK, ya, bimbingan konseling. Yang kelima, kalian baru saja menerima pengembangan diri. Pengembangan diri di sini cukup banyak sekali. Oleh karena itu, ini berhubungan dengan bakat dan minat yang ada pada anak-anak sekalian. Di antaranya, kami menggali yang pertama adalah dari anak-anak masuk yang melalui jalur prestasi baik akademik maupun non-akademik. Ya. Jalur prestasi akademik maupun non-akademik. Itu yang kami gali. Yang berikutnya bahwa anak-anak masih ada lagi jalur zonasi, jalur afirmasi, perpindahan orang tua. Namun yang kedua jalur itu setidak-tidaknya kalian setelah menerima materi dan bergabung di SMP Negeri 3 Batu ini, karena mulai dari dulu SMP Negeri 3 Batu ini selalu menjadi juara di dalam lomba baik akademik maupun non-akademiknya. Sehingga kalian yang sudah masuk dengan piagam atau dengan nilai, maka paling tidak kalian bisa meningkatkan atau mempertahankan kejuaraan nilai yang kalian peroleh. Misal, anak-anak
kemarin masuk melalui jalur non-akademik, prestasi non-akademik, olahraga, misal atletik. Setelah piagam yang kalian tunjukkan, juara 1, 2, atau 3 di tingkat kota, maka harapan kami setelah kalian menerima berbagai macam yang kami siapkan, yang SMP Negeri 3 siapkan, kalian bisa meningkatkan menjadi juara tingkat Jawa Timur, bahkan mungkin tingkat nasional. Begitu pula yang nilai. Kalian paling tidak bisa mempertahankan nilai yang kalian tunjukkan dari sekolah dasar hingga bisa dipertahankan di sini dan mungkin bisa kalian tingkatkan. Itu harapan kami. Jangan khawatir untuk yang jalur zonasi yang kemarin masuk melalui afirmasi, melalui perpindahan orang tua, ini kalian bisa memupuk dan mengembangkan potensi diri seperti yang ada pada teman-teman kalian. Insya Allah semua itu bisa berjalan dengan baik kalau semua dengan semangat kerja sama antara peserta didik, orang tua, dan juga pengampu yang ada di sekolahan. Itulah anak-anak masa pengenalan lingkungan sekolah yang telah kalian peroleh dan kalian ikuti selama mulai dari tanggal 13 hingga tanggal 15 ini telah berjalan semua dengan tertib, semua diikuti dengan baik, dan karena kondisi yang sekarang dengan adanya COVID-19 ini, kami mengharapkan kepada anak-anak untuk bisa mengikuti protokol kesehatan sehingga kita bisa bertemu, bisa berkumpul, bisa sekolah lagi seperti yang dulu dalam keadaan yang normal. Itulah anak-anak yang bisa kami sampaikan, dan dengan ucapan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Wawono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang nantinya akan menangani seluruh bidang kesiswaan yang berkaitan dengan kalian semua, siswa-siswi kami yang sangat kami banggakan selama 3 hari ini. Acara kita masa pengenalan lingkungan sekolah virtual Estiba Juara. Jangan lupa, hari ini masih ada satu lagi pengumuman tentang pengumuman challenge atau lomba yang kalian kirimkan kemarin dari 2 hari. Dan hari ini akan diumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan predikat terbaik dari masing-masing jenis lombanya. Dan tetap masih berada di sini. Bagaimana Bu Estri, apa sudah masuk room? Sambil menunggu Bu Estri membacakan hasil karya kalian semuanya, anak-anakku jangan lupa kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, kalian tetap stay at home. Kemudian kalian memakai masker ketika kalian berada di luar rumah kalian, tetap membawa hand sanitizer, sering mencuci tangan dengan memakai sabun, dan ingat, tidak berkerumun untuk menghindari persebaran COVID-19. Dan anak-anakku semuanya, nanti pemenang kegiatan yang kemarin, pemenang challenge akan kami umumkan lewat WA grup wali peserta didik atau orang tua kalian. Jadi terima kasih telah bergabung bersama kita. Kita telah melaksanakan kegiatan ini
dengan baik. Kalian juga telah mengerjakan lembar kerja, kemudian jangan lupa presensinya, dan terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Tetap semangat, meskipun kita belajar secara online, secara daring, secara jarak jauh, tapi tidak akan mengurangi kedekatan kita secara hati. Dan semangat untuk Estiba juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.